Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview hasil dari tugas besar kami, yaitu scope portable. Bisa di zoom out, Apple. Nah, dari penampakannya seperti ini, kelilingnya pun. Nah, ada beberapa komponen. Yang pertama itu yang di atas ada komponen pegangan karet. Nah, lalu ada komponen kedua adalah dudukan pegangan karet, dan yang ketiga di sini ada kayu buat si pegangan penghubung antara dudukan dengan karet tersebut. Lalu di part keempat ada bagian batang pertama, lalu ada bagian batang kedua, dan di bagian atas itu ada karet kedua buat pegangan tangan sama. Lalu ada part kelima itu ada scope utamanya. Part keenam ada alat tambahan untuk menggemburkan tanah, dan yang ketujuh itu ada pengunci. Tapi bila di zoom ini, pengunci ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu adalah penutup kunci, ini adalah bagian membuka atau menutup kunci, lalu ada bagian per di ujung sebelah kanan dekat penutup kunci. Tidak terlihat ya, bisa lebih jelaskan lagi Pak? Nah, ada per, lalu ada ulir untuk pengunci. Mekanismenya di sini nanti bila penutup kunci yang sebelah sini diputar sampai habis, sampai merasa sudah habis ulirnya, kita bisa mengencangkannya di bagian sebelah sini. Jadi tuas yang panjang ini bisa ditarik ke arah depan ataupun bisa diputar kembali ke arah atas, karena kalau kita zoom lebih dekat, di sini tuh menggunakan ada beberapa engsel. Yang pertama, engsel ini untuk memutar atas ke bawah, lalu ada engsel yang atasnya yang kecil. Nah, di tengah-tengah itu untuk memutar ke depan dan di belakang. Nah, untuk yang part pertama, komponen pertama pada bagian karet, saya membuat panjang karet tersebut adalah 110 mm. 110 mm. Saya menggunakan ukuran tersebut karena saya menyesuaikan dengan genggaman tangan manusia. Pada karet tersebut kami membentuk dengan pola jari-jari dengan diameter awal di sebelah kiri dan kanan adalah 10, yang sebelah sini. Nah, 10. Sorry, maaf. Ya, diameter kiri kanannya itu, diameter dasarnya itu adalah 30, dan kita extrude cut dengan ukuran 24,50. Lalu ada part kedua yang akan dijelaskan oleh Saiful Uyun. Nah, terus untuk yang part kedua kita membuat pegangan segitiga ini. Untuk yang pertama kita buat terlebih dahulu. Nah, kita buat terlebih dahulu circle dengan diameter 30 mm. Lalu kita extrude bus dengan ketebalan 30 mm. Nah, setelah itu kita buat setengah gambar setengah gambar dari ini. Setelah dibuat, baru kita menggunakan mirror untuk jadi dua seperti ini. Nah, setelah jadi sketsanya, lalu kita extrude boss dengan ketebalan 30 mili. Setelah di extrude boss, kita extrude cut untuk membuat lubang di sini dengan diameter 25 mm. Nah, setelah itu kita fillet semua bagian sampingnya dengan ukuran fillet 5 mili. Nah, setelah di fillet maka hasilnya akan seperti ini. Terus kita buat ulir dengan
dengan settingan seperti ini. Nah, dengan pitch 3 mili, lalu untuk revolutionnya itu 12. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu setelah membuat ulir, baru kita menggunakan out sweep untuk membuat ulirnya. Nah, lalu cut untuk bolong yang di dalamnya. Yang di atas. Oh ya, yang di atas ini. Nah, yang di atas untuk memotongnya agar menyesuaikan dengan hand grip yang komponen pertama. Kemudian untuk komponen ketiga, yaitu kita membuat circle dengan diameter 25 dan diekstrut dengan ketebalan 130. Lalu untuk part selanjutnya, yaitu part 4, kita membuat gagang pertama atau batang pertama. Dengan di sini kita membuatnya kita membuat 2 lingkaran awal di sebelah bawah sini. Yang pertama yang kita akan extrude ke bawah untuk bagian ulir, dan yang kedua akan diextrude ke bagian atas untuk bagian batang. Nah, untuk bagian ulir kita menggunakan lingkaran dengan diameter 24,50 kalau nggak salah. Ya, 24,50. Lalu untuk bagian batang utama kita mengextrude dengan bagian 30 diameternya. Lalu untuk panjang extrude-nya sendiri kita extrude dengan ketebalan atau ketinggian 150. Udah ada. Lalu kita pasangkan ulir pada kedua sisinya. Sama ini juga ketebalannya 30 kalau nggak salah. Dan panjang ulir dari ujung sini sampai ujung sini 25. Bentar, kita cek dulu. Ya benar 30. Lalu kita bikin ulir dengan thread dengan fitur thread dengan spesifikasi seperti ini. Sebentar. Dengan panjang 25 dan ukurannya 3000 min 12 pada kedua sisinya. Lalu pada part selanjutnya, part kelima, kita membuat gagang kedua. Kita membuatnya dengan panjang 260 dengan pembagian 30 ulir atas dan 30 dudukan kunci bawah. Seperti ini dudukannya. Ini itu untuk penghubung antara scope pertama dan scope kedua. Dengan tinggi 30, saya trim dengan bentuk bagian seperti ini. Saya bikin lubang untuk bautnya besar 12. Lalu saya bikin sketsa seperti ini agar bisa di trim, maksudnya agar bisa diekstrudkan. Maaf, maksudnya di extrude bos dengan panjang dari titik awal ke paling samping ada 8, dan jika digabungkan menjadi 16. Terus untuk yang selanjutnya itu kita yang pertama membuat dulu tanggal dengan lebar 20 dan panjangnya 30. Setelah itu kita extrude dengan tinggi 40. Terus selanjutnya kita extrude cut menyesuaikan dengan besaran dudukan gagang yang kedua tadi. Nah, untuk selanjutnya kita bolongkan keduanya
untuk kunci yang tadi, nah keduanya menggunakan extrude cut. Setelah itu kita buat arch untuk membuat scope utama dengan panjang keseluruhan 75, panjang sebagian 75 jika keduanya disatukan menjadi 150 dengan ketinggian 20. Setelah itu kita pilih insert, terus ke source. Setelah itu kita extended dengan panjang 150. Nah, terus untuk membuat yang tajam itu menggunakan spline dari ujung dari setengah scope ini. Setelah itu kita menggunakan insert lagi, terus pilih source. Selanjutnya kita pilih trim untuk memotong sebagian dari scope ini, maka akan terbentuk menjadi ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk membuat gergaji itu kita menggunakan line ataupun segitiga yang disusun yang sama juga di trim menggunakan insert dan pilih source, lalu kita trim, maka hasilnya akan seperti ini. Pada bagian scope kedua ini adalah ke-7 nih. 7 kan 7. Ya, sekian. Cara membuatnya juga tidak jauh beda dengan scope pertama. Kita membuat 3 art dulu, lalu kita akan yang di insert. Di sini nggak ada kan? Iya, insert, sub, lalu extended. Insert, sub, lalu extended juga, dengan cuman ukurannya berbeda. Kita membuat juga dudukan pada bagian ini, cuman pada bagian ini dudukan dibuat lebih besar agar bisa mencakup dudukan gagang dan dudukan scope pertama. Lalu pada bagian pengunci kami terinspirasi dari pengunci ban sepeda, di mana pengunci ini bisa kita putarkan bautnya, kita putarkan terlebih dahulu sampai terasa lebih sudah habis. Di sini ada per ya, bisa dilihat agar bisa lebih dikuatkan lagi. Nah, jika terasa habis, pada tuas ini kita bisa tarik ke arah depan ataupun ke arah atas. Soalnya tuas ini bisa diputar depan belakang ataupun atas bawah. Lalu pada bagian pegangan karet yang di atas, nah ini tuh sama, untuk agar tangan tidak terasa licin, kami bikin karet seperti ini dengan ukuran sama dengan genggaman manusia. Sekian dari review kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.